Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zahrawani Amalia dengan NIM B1B1 22052 Prodi Ilmu Pemerintahan angkatan 2022. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis kelompok saya terkait penerapan prinsip-prinsip manajemen proyek khususnya di Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Saya juga ingin berterima kasih khususnya kepada Pak Alfa Beriansyah SIP MIP selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana 4 prinsip manajemen proyek ini, yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan yang keempat atau yang terakhir adalah pengendalian, diterapkan dalam manajemen proyek yang khususnya yaitu instrumennya adalah desa. Nah, di Desa Sungai Duren, dari hasil wawancara kelompok kami terhadap sekretaris desa tersebut, yaitu ia mengatakan bahwasanya itu terdapat 3 proyek dari rentang tahun 2023 hingga 2024 di mana sudah 80 hingga 100% berjalan, bahkan udah ada yang selesai. Nah, di antaranya itu yaitu ada proyek drainase, pembangunan drainase, yang kedua ada pembangunan jalan, yang ketiga ada rehab kantor desa. Nah, dari 3 proyek ini kami mengambil salah satu proyek yang menurut kami sangat dibutuhkan atau dikatakan bahwasanya sekretaris desanya mengatakan bahwasanya itu sangat krusial untuk warga desa tersebut dikarenakan yaitu proyek drainase, dan alasannya adalah proyek drainase ini digunakan untuk warga-warga desa. Pembangunan proyek drainase ini digunakan untuk warga desa Sungai Duren, di mana sekretaris desa itu mengatakan bahwasanya terkadang pada saat hujan deras banyak atau beberapa rumah warga itu mengalami banjir, walaupun dalam artian banjirnya tidak banjir bandang yang sebesar banjir yang ada di seberang atau dimanapun, tapi ia mengatakan krusial karena proyek drainase ini berguna bagi warga. Jadi pada saat hujan, air itu setidaknya tidak masuk ke dalam rumah warga. Nah, namun terdapat kendala, yaitu walaupun sudah dibangun proyek drainase ini, tetapi pada implementasinya beberapa rumah warga pun masih tergenang. Walaupun tidak masuk ke dalam rumah, namun teras-teras rumah warga atau jalan-jalan setapak itu masih tergenang dekat rumah warga dikarenakan memang kondisi geografi khususnya Sungai Duren sendiri itu adalah dataran rendah yang dimana sulit untuk meminimalisir hal tersebut dikarenakan sudah dari kondisi geografisnya begitu kata sekretaris desa yang telah kami wawancarai. Nah, itu setelah itu kita akan masuk ke dalam 4 prinsip bagaimana apakah penerapan 4 prinsip ini sudah dijalankan dengan baik di Desa Sungai Duren. Yang pertama itu ada prinsip perencanaan. Nah, di Desa Sungai Duren sendiri, dari hasil wawancara terhadap Sekdes Desa Sungai Duren, ia mengatakan bahwasanya perencanaan khususnya di perencanaan manajemen proyek khususnya di Desa Sungai Duren sendiri itu yang pertama melalui tahap yang namanya musyawarah desa. Nah, dari musyawarah desa ini aspirasi-aspirasi masyarakat ditampung yang kemudian diwakilkan oleh Pak RT, dan dari desa akan melihat apa yang menjadi urgensi, dan itulah yang akan dibangun untuk proyek-proyek yang memang sudah disaring dari berbagai aspirasi masyarakat tersebut.
Kemudian dalam tahap perencanaan juga, Desa Sungai Duren sendiri menggunakan analisis SWOT, yaitu dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kemudian dibikinkanlah strateginya. Dan ternyata di Desa Sungai Duren sendiri ini terdapat salah satu yang pernah bekerja di PU, sehingga ia pun ikut membantu dalam hal perencanaan proyek di Desa Sungai Duren. Dan juga Desa Sungai Duren juga menggunakan aplikasi TOS, yang dimana aplikasi TOS ini berguna untuk menghitung berapa persen biaya atau berapa persen bahan yang perlu dibutuhkan untuk pengerjaan proyek tersebut. Terus yang kedua, ada tahap pengorganisasian. Nah, pengorganisasian di Desa Sungai Duren sendiri, dari hasil wawancara, Sekdes juga mengatakan bahwasanya ia menggunakan sumber daya, khususnya sumber daya manusia. Pengorganisasiannya ini beberapa diambil dari warga desa setempat sebagai pekerja, dan ada juga beberapa dari untuk sumber daya alamnya seperti bahan baku itu sudah terorganisir dengan baik, namun paling kendalanya adalah pada saat pasir atau kerikil itu harganya naik dikarenakan ongkos dari akses jalan yang sulit tadi menyebabkan ongkosnya tuh mahal gitu. Jadinya hanya dalam itu saja. Selebihnya Sekdes mengatakan bahwasanya sudah berjalan dengan cukup baik dalam hal pengorganisasian. Dan yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan. Nah, untuk pelaksanaan proyeknya sendiri, di situ Sekdes akan memverifikasi dan mericek kembali apakah sumber daya manusia, apakah pekerja proyek tersebut serta bahan-bahan yang dibutuhkan itu sudah sesuai atau belum, sehingga dalam pelaksanaannya itu dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Terus yang terakhir ada yang namanya prinsip pengendalian. Nah, untuk di Desa Sungai Duren sendiri, pengendalian ini dilakukan oleh kecamatan. Jadi setelah proyek itu selesai, kecamatan akan melihat dari dokumen perencanaan apakah sudah sesuai atau belum dengan dokumen perencanaan dari pengerjaan proyek tersebut, kemudian akan dipertanggungjawabkan melalui SPJ atau surat penanggung jawab. Nah, ia berfungsi sebagai surat pertanggungjawaban atas proyek tersebut yang kemudian akan dipertanggungjawabkan ke BKD dan akhirnya akan dipertanggungjawabkan ke Kejati. Itu dari proses pengendalian, mana akan dilakukan monitoring dan evaluasi apakah sudah sesuai atau belum proyek yang dilakukan. Nah, untuk sisa dari hasil dana proyek ini itu dimasukkan ke Silpa dikarenakan untuk Desa Sungai Duren sendiri sudah mengikuti aturan dari harga yang diberikan oleh kabupaten, sehingga tidak adanya kekurangan dana atau istilahnya tuh sudah sesuai pengerjaan proyeknya tuh tidak ada hambatan yang terlalu besar. Nah, untuk dari hasil wawancara juga bahwasanya tuh ada sekitar tahun 2025 akan ada juga pengerjaan proyek gedung serbaguna yang akan membeli lapangan bola, kalau nggak salah lapangan bola untuk pembangunan gedung serbaguna ini, dan ini akan baru dilaksanakan pada tahun 2025. Nah, dari hasil analisis kami terhadap penerapan prinsip-prinsip manajemen proyek di Desa Sungai Duren tadi, kelompok kami juga dapat menyimpulkan bahwasanya dalam tahap manajemen proyek yang menggunakan 4 prinsip tadi, Desa Sungai Duren sendiri sudah
cukup baik dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen proyek tersebut, walaupun di beberapa hal ada kendala, namun kendalanya tidak terlalu besar dalam artian cukup hanya sampai di beberapa instrumen saja, tidak terlalu berpengaruh terhadap yang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya Desa Sungai Duren sendiri sudah menerapkan manajemen proyek dengan menerapkan 4 prinsip tadi dengan cukup baik, tanpa ada kendala yang begitu signifikan atau kendala yang menghambat proses jalannya manajemen proyek tersebut. Sekian, terima kasih. Itulah penjelasan singkat saya atau analisis dari kelompok kami tentang bagaimana penerapan prinsip manajemen proyek tadi terhadap Desa Sungai Duren. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.